Untuk selanjutnya yaitu acara inti pelatihan khotib, imam dan muadzin yang pada saat ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud dengan materi dakwah dan khotib. Kemudian yang kedua yaitu dari Ustadz Abdul Hasan Ahmad MZ SS dengan materi imam dan muadzin. Pada siang atau pagi siang hari ini pelatihan akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Nur Subasid. Kemudian kepada Bapak Nur Subasid waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum saya mengundurkan diri, apabila ada satu kesalahan dan kekurangan dalam saya berkata atau berkalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustadz Afifi Abdul Wadud PA Hafidhahullah Ta'ala, yang kami hormati Bapak Ustadz Abu Hasan Ahmad MZ Hafidhahullah Ta'ala, dan yang kami hormati pula Bapak Kepala KUA Kapanewon Panjatan atau yang mewakilinya, dan juga yang tidak lupa yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Godaan Kecamatan Panjatan, dan yang kami hormati pula Bapak Babinsa dan atau Bapak Babin Kantipmas Kecamatan Panjatan. Juga tidak lupa yang kami muliakan Bapak-bapak perwakilan dari masjid-masjid atau Bapak Ketua Takmir atau pengurus masjid, dan yang kami muliakan hadirin semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah tidak henti-hentinya senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya, hingga sampai detik ini kita dikumpulkan di salah satu di antara taman-taman surga, yakni majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan di dunia ini dan bermanfaat di kehidupan akhirat kelak. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita semuanya, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, sampai waktunya kita menginjak acara yang utama dalam acara pelatihan khotib, imam dan muadzin yang diselenggarakan oleh Yayasan Madinatus Sunnah pada kesempatan siang hari ini. Dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa insya Allah pada siang hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari dua pemateri kita, yakni dari Ustadzuna Ustadz Afifi Abdul Wadud PA Hafidhahullah Ta'ala. Kemudian insya Allah nanti akan disambung dari Ustadz Abdul Hasan Ahmad MZ Hafidhahullah Ta'ala. Dan perlu kita sampaikan bahwasanya materi pada siang hari ini insya Allah nanti untuk sesi pertama dari Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafidhahullah Ta'ala akan sampai kurang lebih jam 10.15.
Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Ustadz Abdul Hasan MZ Hafidhullah Ta'ala dari jam 10.15 sampai jam 11.15. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi kepada bapak-bapak semuanya yang memiliki pertanyaan nanti bisa disampaikan baik secara langsung ataupun secara tertulis. Itu kita laksanakan sampai waktu duhur. Kemudian setelah itu kita akan sholat duhur secara berjamaah, dan setelah sholat duhur secara berjamaah kita kembali ke tempat ini untuk mendengarkan salah satu di antara peserta untuk mengadakan praktek khutbah. Kemudian setelah selesai praktek khutbah yang diselenggarakan atau diadakan oleh salah satu peserta, maka kita lanjutkan dengan makan siang, dan insya Allah acara berakhir pada jam 1 siang. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, untuk meringkas waktu, maka selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud BA Hafidhullah Ta'ala, falyatafaddal ilaihi maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Kepala KUA yang kami hormati, Bapak Babinsa yang kami hormati, bapak-bapak sesepuh dan tokoh masyarakat, dan para bapak dan ikhwan, para khutbah, para khatib, dan para duat ilallah, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mari kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala macam bentuk nikmat kepada kita sekalian, nikmat yang tidak akan mungkin bisa kita hitung karena banyaknya nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan seandainya Anda berusaha untuk merekap berapa nikmat yang kita terima, niscaya tidak akan sanggup. Para bapak dan para ikhwah sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan bicara seputar tentang khatib, dan nanti insya Allah berkaitan juga dengan ini imam khatib sekaligus muadzin, yang merupakan rangkaian yang biasa kita laksanakan pada hari Jumat. Dan ini merupakan kebutuhan yang sangat penting, mendasar, dan mesti harus kita lakukan pada kegiatan pekanan kita. Yang menjadi masalah terkadang sebagian masjid kita ya khatib, karena juga dengan segala keterbatasannya akhirnya sekedar menyelenggarakan sholat Jumat, akan tapi kurang disadari tentang arti pentingnya keberadaan khususnya dakwah berkaitan dengan media di khutbah Jumat. Kawan sekalian, kalau kita ngundang pengajian itu susah, seringnya susah. Tetapi kalau
khutbah itu tanpa undangan, maka pasti sebagian besar kaum muslimin mereka berusaha untuk hadir di hari Jumat untuk melaksanakan Jumatan. Dan di situ ada sesi khutbah Jumat. Ini yang mesti kita berusaha untuk bagaimana khutbah Jumat itu menjadi sarana yang benar-benar bisa memberikan manfaat kepada jamaah Jumat. Dan jangan sampai mereka sekedar merasa datang Jumat kemudian juga habis itu ngantuk, tidur, setelah itu bangun ketika selesai khutbah, karena juga sebagian masjid kita tidak merhatikan tentang arti pentingnya khutbah Jumat ini. Bapak dan ikhwas sekalian, saya hanya ingin mengajak untuk menyadari tentang pentingnya posisi kita ketika betul-betul kita duduk sebagai seorang khatib dengan khutbah yang kita lakukan. Yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa menjadi khatib itu atau menjadi dai secara umum itu sebuah kebanggaan yang harus kita rasakan. Karena sungguhnya para dai ini adalah para pegawai Allah Ta'ala, bahkan bisa dibilang pegawai kelas khusus. Nabi kita yang mulia SAW bersabda, idza aradallahu bi abdihil khaira ista'malahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Tentu kalimat ini menjadi pertanyaan para sahabat. Kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan hamba itu? Apa memangnya Allah butuh para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang Allah tugaskan? Tentu jawabannya adalah enggak. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan apapun dari kita. Bahkan kita ini distatuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang fakir, yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang mesti kita sadari, kita tegaskan dalam diri kita dalam memahami semua perintah-perintah Allah yang Allah tujukan kepada kita. Ketika kita mendengar ayat yang sering sekali kita bacakan atau kita mendengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, apakah ini tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku, dan kemudian diikuti dengan sekian banyak perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang muncul boleh jadi, apa memangnya Allah membutuhkan kita? Kok kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya seperti yang Allah katakan dalam ayat berikutnya, ma uridu minkum min rizkin wa ma uridu ayyutimun. Allah nggak butuh apapun dari kita dalam bentuk rezeki, dalam bentuk hidangan makanan, apalagi bahkan semua ketaatan-ketaatan kita kepada Allah itu sesungguhnya Allah sama sekali tidak membutuhkan. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ibadi
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, yang kita tidak tahu berapa miliar, berapa triliun manusia dari awal sampai akhir, ditambah dengan jin dari awal sampai akhir, seandainya mereka semuanya itu total berada di dalam satu hatinya orang yang paling bertakwa, artinya semuanya itu ibaratnya imannya, kayak ketakwaannya kayak Jibril atau kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mazada bidzalika mulki syai'an, itu sama sekali tidak akan menambah sedikit pun kerajaanku. Sebaliknya, wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir mereka itu ala qalbi rajulin, ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, berada semuanya di satu hatinya orang yang paling fajir, semuanya kayak iblis atau semuanya kayak Fir'aun atau semuanya kayak Abu Jahal, oh itu tidak akan sedikit pun mengurangi kerajaanku. Alias Allah tidak membutuhkan ketakwaan kita, Allah tidak terpengaruh dengan kedurhakaan kita, tetapi semua ketakwaan, ketaatan atau kemaksiatan yang kita lakukan seluruhnya berdampak kembalinya kepada diri kita sendiri. Bahkan kita yang membutuhkan ketaatan tersebut, ketakwaan tersebut, dan Allah sama sekali tidak membutuhkan sama sekali. Mas sekalian, sehingga sesungguhnya hubungan antara kita dengan Allah seperti yang Allah katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir. Kalau dalam bahasa kita, kere, yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia jenderal, walaupun dia konglomerat, walaupun dia orang yang super hebat, setiap hamba sesungguhnya totalitas mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para bapak dan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan kita sebagai khatib sekali lagi, yang pertama harus kita yakinkan pada diri kita, ini adalah kedudukan yang sangat mulia, kedudukan yang sangat terhormat, karena khatib itu adalah pegawai Allah, bahkan kelas khusus. Ya Rasulullah, gimana sih Allah memperkerjakan hambanya itu? Kata Nabi, ini yuwaffiquhu li amalin salih qabla mauti. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk beramal saleh sebelum kematiannya, sehingga setiap orang yang mereka sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sungguhnya adalah para pegawai-pegawai Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih orang-orang yang mereka membangkitkan seseorang, membangkitkan orang untuk benar-benar menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pekerjaan itu dikaitkan dengan gaji, orang paling akan berbangga dengan gaji yang terbesar.
Kalau pekerjaan itu dikaitkan dengan favoritnya perusahaan atau hebatnya sang bos, yang menjadi yang kita bekerja di perusahaan itu adalah perusahaan yang memiliki langit dan bumi, dan Allah adalah raja seluruh para hamba, sehingga ketika kita menjadi pekerja-pekerja Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pekerja Allah, atau ini adalah sebuah kemuliaan yang sangat besar. Gajinya tidak terbatas, gajinya akan dilipat-lipatkan Allah dengan lipatan yang tidak terhingga. Ini yang pertama, bahwa menjadi seorang khotib itu, menjadi seorang dai Allah itu harus kita yakinkan ini adalah pekerjaan yang paling mulia, sehingga Allah menegaskan, wa man ahsanu qawlan mimman ta'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Mana ada, kata Allah, yang lebih baik perkataannya dibandingkan dengan orang yang mereka mengajak ke jalan Allah, dia sendiri beramal, mengamalkan apa yang dia dakwahkan, dan dia menegaskan dirinya adalah muslim beramal, dan dia mengajak orang untuk benar-benar yaitu jalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ikhwah sekalian, pekerjaan menjadi seorang dai yang Allah katakan pekerjaan yang paling top ini, namanya pekerjaan yang gajinya besar, pekerjaan yang terbaik, maka tidak boleh kita pun asal-asalan dalam menunaikan pekerjaan ini, dan tentu semuanya dengan konsekuensi pekerjaan yang terbaik ini dengan segala kelasiman yang harus kita wujudkan. Menjadi seorang dai yang harus kita selalu lihat adalah kenyataan di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kita akan bisa membimbing dengan lebih tepat dan lebih semangat dalam kita untuk berdakwah, mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita sebagai seorang dai, para bapak dan para ibu sekalian, itu sungguhnya merupakan kebutuhan mutlak. Sadar atau enggak, keberadaan kita ini sebagai seorang dai itu mutlak dibutuhkan, dan itu kebutuhan pokok. Kalau keberadaan perusahaan-perusahaan penghasil pangan, penghasil sembako, para penjual sembako, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, oleh masyarakat, karena mereka butuh makan, butuh asupan untuk kehidupan jasadnya. Maka sesungguhnya keberadaan panjenengan sebagai seorang dai dan khotib itu jauh lebih dibutuhkan dari itu. Kata Imam Ahmad, yang kurang lebihnya Imam Ahmad mengatakan, an-nasu yahtajuna ilal ilmi ahwaj min hajatim ila ta'ami wasyarabi. Manusia itu kebutuhannya kepada makan dan minum itu lebih butuh manusia itu kebutuhannya kepada ilmu itu lebih butuh dibandingkan dengan kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Kenapa? Fa inna ta'ama wa syaraba yahtajuna ilaih fil yaumi maratan aw maratain. Kalau makan minum itu sehari manusia butuh bisa tercukupi dengan sekali atau 2 kali makan. Adapun ilmu, wa ammal ilmu
Adapun ilmu, kebutuhan mereka kepada ilmu biada di anfasi, sebanyak tarikan nafas yang kita lakukan. Kalau kita sehari makan, insya Allah masih bisa cukup bertahan untuk hidup dan lebih daripada cukup. Tapi kalau kita tidak bernafas 1 jam, itu bisa mati. Beliau hanya ingin menggambarkan bahwa kebutuhan kita kepada ilmu agama itu jauh lebih mutlak dibandingkan dengan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau seandainya ini keberadaan penyalur-penyalur sembako yang dibutuhkan oleh manusia itu amat sangat penting, maka panjenengan yang menjadi penyalur-penyalur keberadaan ilmu agama itu lebih penting dibandingkan dengan penyaluran sembako. Karena ketika orang terputus dari ilmu, bukan sekedar mati jasadnya, tapi akan mati hatinya, dan itu urusannya panjang sampai kehidupan setelah kematiannya. Oleh karena itulah, sekali lagi para sekalian dan para ikhwan, para khutbah, mari kita sadarkan diri kita bahwa keberadaan kita sebagai seorang dai ilallah itu betul-betul sangat penting di tengah-tengah masyarakat, dan ini tidak boleh kita jalani dengan asal-asalan. Menjadi seorang khatib itu yang pertama kali harus kita siapkan adalah ilmu. Apa yang akan kita berikan kepada para jamaah agar jiwa mereka betul-betul bisa hidup, karena ilmu ini Allah tamsilkan dengan ungkapan, atau Allah sebut dengan ungkapan yang pertama ar-ruh, yang kedua an-nur, yang ketiga al-ma. Ilmu itu dikatakan Allah dengan ar-ruh, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami wahyukan kepada kalian, kepada engkau, ruh dari kami. Wahyu Allah bahasakan dengan ruh, yang memiliki makna bahwa ilmu risalah ini sesuatu yang akan memberikan kehidupan hati manusia. Sehingga maksudnya pastikan bahwa yang Anda sampaikan, yang panjenengan sampaikan kepada para jamaah itu adalah betul-betul ilmu agama yang benar. Kalau bukan ilmu agama yang benar, nyun ngapunten, bisa jadi Anda malah ngasih air beracun atau memberikan sesuatu yang mematikan jiwa mereka. Bukan malah menghidupkan, tapi malah bisa mematikan. Karena kalau sampai kita tidak memberikan yang benar, pasti kita akan memberikan yang salah. Kalau kita memberikan yang benar, itu akan menghidupkan jiwa manusia. Kalau kita memberikan yang salah, bisa menjadi racun yang mematikan mereka. Yang kedua, dikatakan ilmu atau risalah dengan istilah nur, cahaya. Anda ketika ceramah, Anda ketika khutbah, Anda ketika sedang memberikan mau'idhah hasanah, artinya Anda sedang memberikan atau memberikan pada mereka secercah cahaya. Dan semakin banyak ilmu yang kita ajarkan kepada mereka, semakin banyak cahaya yang kita berikan pada mereka. Orang yang paling terang benderang jalan hidupnya, orang yang paling banyak memahami tentang agama Allah SWT. Maka sekali lagi, pastikan yang Anda berikan betul-betul cahaya, bukan justru kegelapan. Maka dakwah itu hakikatnya, kata para ulama, ikhrajun nas minadz dzulumati ilan nur,
mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Jangan sampai dakwah kita hanya mengangkat dari gelap ke gelap, memindah dari gelap ke gelap, atau bahkan terkadang malah dari gelap ke gelap gulita. Ya minta maaf ya, umpamanya tadinya sih mabuk-mabuk, mendem, tukang judi, preman, kita dekati, kita dakwai, Masya Allah ada tumbuh kesadaran. Tapi nyon ngapunten, sekarang bukan ya ini bukti memang tidak lagi mabuk, tidak lagi mereman, tidak lagi yaitu mendem-mendeman. Sekarang tampilannya kayak religius, tapi justru melakukan yang orang bilang sesungguhnya perdukunan, walaupun kemudian dia dikemas dengan perdukunan Islami. Dari para pemabuk, dari para pezina, dari para preman didakwai jadi bagus, tapi malah sekarang tenggelam mungkin dalam kesyirikan, perdukunan, klenik, segala macam, walaupun kemasannya kemasan ini religius, kemasan Islami. Ini namanya mengeluarkan dari peteng justru ke dedet. Gak dikeluarkan dari gelap ke terang, tapi dari gelap ke gelap gulita. Dan risalah ini dikatakan Allah dengan istilah alma, air. Sehingga penjenengan ketika dakwah, ketika khutbah, ketika memberikan mau'idhah itu seperti sedang menyiramkan air yang diharapkan yang tadinya gersang menjadi hidup, yang tadinya mati, yang tadinya layu menjadi seger. Ini yang harus betul-betul kita pegang, peran sebagai seorang dai sungguhnya sedang melakukan fungsi ini. Bapak dan Pak Ibu sekalian, selain itu bahwa kita betul-betul harus yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya dengan agama ini maka masyarakat manusia akan terangkat kepada kemuliaan yang hakiki. Kita sering dengar ya wasiat-wasiat secara umum, le nek sinau agama rasa jeru-jeru, ndak malah dadi wong edan. Yang dilihat ada orang mondok bertahun-tahun kemudian malah pulang ngengleng gila, sehingga wasiatnya nek ngaji ojo jeru-jeru, ndak malah dadi wong edan. Ada lagi yang wasiat nek ngaji nggak usah dalam-dalam, ndak jadi radikal. Sekarang saya tanya, dokter itu antara yang umum dengan yang spesialis dengan yang subspesialis itu yang terbagus yang mana? Ya tentu semakin dalam ilmunya semakin membawa kepada maslahat yang lebih sempurna. Itu sudah merupakan rumus dalam kehidupan, sehingga orang kalau betul-betul jadi tentara ya bukan sekedar tentara, ya minta maaf sekedar pengen tingkatan kopral, tapi bagaimana menjadi jenderal. Dan itu pendalamannya ya dengan ilmu. Semakin dia berilmu semakin mengantarkan kepada kesempurnaan derajatnya dan akan semakin memberikan maslahat yang lebih luas dan lebih bagus. Memang kita tidak mengingkari bahwa ada orang-orang yang mereka belajar agama, kelihatannya belajar agama, kemudian ada yang jadi ngengleng, ada yang jadi radikal. Pastikan itu pasti salah ilmu dan salah guru.
Karena karena agama itu akan memberikan masalih kehidupan, rahmatan lil alamin. Harusnya semakin dia mendalam agamanya, akan semakin hebat akidahnya, akan semakin mulia akhlaknya, akan semakin menjadi rahmatan lil alamin. Itu pasti, nggak bisa tidak. Sehingga kalau ada orang belajar agama kemudian tahu-tahu seperti tadi, itu pasti salah dalam berguru, salah mengambil ilmu. Ini yang dikatakan oleh para ulama dengan ungkapan al ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Agama seorang itu tergantung ilmunya, dan ilmunya itu tergantung gurunya atau sumber bacaan yang dia baca. Ini yang diwanti-wanti, jangan sampai salah guru dalam berilmu, kan akan bisa mengantarkan justru kepada kondisi yang salah. Islam, Allah memberitakan pada kita bahwa kemuliaan kita, wibawa kita, kejayaan kita, kalau kita itu betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, alias beragama dengan agama yang benar. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Izzah, kemuliaan, kewibawaan itu betul-betul hanya milik Allah, hanya milik Rasulnya, hanya milik kaum mukminin. Sehingga asalnya Islam ini, orang yang mereka betul-betul berislam itu menjadi kelompok manusia yang memiliki izzah. Para bapak dan para ikhwan, para khutbah, kita sedang menghadapi kenyataan persis yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataan umat yang betul-betul sedang terpuruk, yang sedang dalam kondisi di titik nadir, dalam kondisi yang tidak menunjukkan kemuliaan. Nabi menggambarkan begini, bisa nanti dibaca dalam bukunya itu. Yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'a alaika kama tada'a al-alqalatu ila qas'atiha. Hampir datang waktunya. Kalau di zaman Nabi hampir datang, di zaman kita sudah datang, sudah kejadian. Apa itu? Umat Islam akan menjadi rebutan, menjadi capik-capian, menjadi royokan bangsa-bangsa kufar, bangsa-bangsa kafir, seperti orang yang mengundang teman-temannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Bisa dibayangkan, hidangannya lezat, terus yang diundang itu orangnya rakus-rakus, kalau Jawanya juga celutak, rakus celutak. Allah mensifati orang-orang kafir itu orang yang rakus dengan dunia. Dan negeri-negeri muslimin rata-rata negeri yang sangat menyimpan potensi-potensi dunia. Dan bagaimana mereka betul-betul berebutan dan menjadikan kaum muslimin secara umum ajang untuk ini dipermainkan. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yauma idin. Ya Rasulullah, apa waktu itu jumlah kita sedikit sih? Kok kita jadi royokan orang-orang kafir, kok kayak hina timen, kok kayak hina sekali, kayak kita nggak punya kekuatan. Apa jumlah kita sedikit? Karena para sahabat itu yang dilihat, yang dirasakan itu menjadi muslim itu betul-betul mulia dan bahkan ditakuti oleh bangsa-bangsa kufar. Bayangkan ya, dari Nabi seorang berkembang dengan para sahabatnya di negeri yang tandus, nggak diperhitungkan, tahu-tahu kemudian bisa
menggemparkan dunia sampai takluknya Persia dan Romawi. Persia dan Romawi itu kayak kantung bayangkan sekarang kayak Amerika dan Rusia. Dari gerakan dakwah Nabi seorang diri kemudian berkembang sampai ke negeri yang misalnya pedesaan yang tandus, yang tidak ada apa-apanya, yang gak dilirik sama sekali, tahu-tahu jadi kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, sampai Persia dan Romawi bisa digulung oleh kaum muslimin. Maka pertanyaannya, Rasulullah, apa jumlah kita sedikit waktu itu? Kata Nabi, bal antum yauma idzin katsirun, kalau soal jumlah Anda jumlahnya sangat banyak. Tapi kata Nabi, kalau bicara kualitas, kalian kayak kahutha isil, huthaun kahutha isil, kayak untuk, kayak buih. Buih itu ngalirnya itu kemana air mengalir, hanya ikut arus, tidak bisa dia berjalan yang bertentangan dengan arus. Di antaranya alias muslimin yang menunjukkan tentang kerapuhannya, kelemahannya, yang tidak punya prinsip dengan agamanya, tapi hidupnya itu keumumannya nyun ngapunten hanya ngirut anut grup yuk, ya kata orang ya sepiyelah koyo umumi wae. Sehingga ketika berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang bertentangan dengan agamanya, dia tidak menunjukkan dirinya punya prinsip yang harus dia pegang, kalau enggak begini enggak, tapi dia sekedar ngikut arus. Sekalian, para apa sekalian dan para ikhwan, para khutbah, ini kenyataan yang Nabi sampaikan, dan itu kenyataan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga benar-benar agama ini menjadi bahkan satu saat kata Nabi menjadi super asing di tengah-tengah masyarakat karena saking tidak dihidup-hidupkannya. Ya banyak sih yang dihidupkan itu atas nama agama, tapi aslinya bukan ajaran Islam yang dianggap Islam. Dan ketika Islam yang sesungguhnya diajarkan Nabi itu dimunculkan, jadi sangat kelihatan aneh. Maka Nabi katakan satu saat Anda akan mendapatkan kenyataan, ini melaksanakan Islam yang diwasiatkan Nabi itu menjadi asing, ghuraba. Apa kata Nabi? Inna ini bada'al islamu ghoriban wa sayautu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ini dulunya berawal dari keadaan asing. Nabi itu ketika datang ke Mekah dengan menjadi menyampaikan risalah, padahal orang-orang Mekah itu saat itu merasa mewarisi agama Nabiullah Ibrahim, dan Nabi itu sedang mendakwahkan hakikat agama Nabiullah Ibrahim. Tapi oleh orang yang mereka menisbatkan diri pewaris agama Nabi Ibrahim, Nabi dianggap sesat, dianggap membawa ajaran yang aneh. Masami Nabi hadza fil milatil akhirah, ini enggak ada dalam agama kakek moyang kita. Artinya satu saat apa yang dibawakan oleh seorang muslim yang ingin menghidupkan ajaran Rasulullah SAW yang asli, oleh orang yang merasa sedang menghidupkan ajaran Rasulullah SAW, ajaran yang asli ini dianggapnya super aneh. Kemudian Nabi dikatakan oleh para nabi tersebut, kenapa sih kok umat Islam dalam kondisi menjadi rebutan orang-orang kafir, sehingga betul statusnya itu kayak menjadi injek-injekan, menjadi hal yang terhina, kondisi yang terhina. Yang Nabi katakan,
wala yangzi'annallahu min suduri atuwikum al-mahabbata minkum. Allah akan cabut rasa takut dari hati para musuh kalian kepada kalian. Sudah nggak ada segannya sama sekali, nggak ada perkewuhnya sama sekali. Nginjek-injek Islam, kemudian mencaci maki Islam, kemudian ngerusak Islam, itu santai-santai aja, nggak ada yang ditakutkan, nggak ada yang ditakutkan. Yang di zaman Nabi, orang-orang munafik itu nggak berani muncul loh, nggak berani terang-terangan berbuat nifak di depan Nabi. Tetapi nyun ngapun, munafikin di zaman kita ini tanpa tedeng ngaling-ngaling, ngegleh menunjukkan sikap-sikap nifaknya dan santai-santai aja. Dan santai-santai aja. Kondisi kaum muslimin betul-betul dalam kondisi yang sangat hina dan sangat terhina. Dan memunculkan agamanya itu sesuatu yang menjadi beban yang berat dengan penuh kekhawatiran. Padahal di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin. Bahkan kata Nabi, wala yaktifannallahu fi sudurikum al-mahabbata minkum. Wala yaktifannallahu fi sudurikum, dan Allah bahkan akan meletakkan di dalam hati kalian, yaitu penyakit yang dikatakan ini penyakit al-wahn. Wala yaktifannallahu fi qulubikumul wahn. Allah akan meletakkan penyakit wahn dalam hati kalian. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini yang membuat jiwa kita rapuh. Artinya cinta dunia takut mati itu kalau sudah orang targetnya hanya dunia, itu sudah tidak mau ambil resiko apapun yang berkaitan dengan usaha untuk memuliakan agama Allah Ta'ala. Khawatir hartanya hilang, khawatir dianya rekoso, khawatir mungkin dia minta maaf jabatannya menjadi enggak berkembang, karirnya enggak berkembang, gara-gara yaitu dia kelihatan menjadi seorang muslim yang baik. Kemudian di hadis yang lainnya dikatakan Nabi, idza tabayatum bil inah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan wala yangsimu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau umat Islam sudah tenggelam dalam sistem ribawi, sembarang serba riba, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, transaksi-transaksi yang banyak dilakukan, kemudian sudah tenggelam dengan model-model ribawi. Bahkan kalau dia pengen berekonomi model yang diajarkan Islam, dianggap itu nganeh-aneh dan patut untuk dicurigai. Dianggapnya akan menjadi orang yang eksklusif, tidak mau menjadi umum. Dan hati kalian telah lengket dengan ternak cocok tanam, alias asyik dengan dunianya, ya dengan perusahaannya, dengan pekerjaannya, dengan asyik dengan segala macam kesibukan dunianya, yang kalau sudah begitu akan ditinggalkan semua kesungguhan dia dalam beragama, nggak mau belajar agama, apalagi mengamalkan, apalagi mendakwahkan, apalagi kemudian sampai pada tingkat membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak mau urus tentang kondisi agama itu, mau mulia mau terhina, yang penting dia makan warak, urusannya pokoknya dia bisa hidup
hidup tenang, makan kenyang, syahwat terpenuhi, hanya target-target sekitar itu. Apa kata Allah? Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan, dan tidak akan Allah cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama. Yang ingin kita ingatkan, tugas bapak-bapak, tugas ikhwan, para khutbah, para duat ilallah itu adalah bagaimana menuntun manusia untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kembali kepada agama Allah itu diawali dari harus belajar agama, mengenalkan agama kepada masyarakat, sehingga tugas para ustadz, tugas para khotib, tugas para dai untuk bagaimana betul-betul mengenalkan agama Allah kepada kaum muslimin sendiri. Tanpa ada upaya kembali kepada agama Allah Ta'ala, Allah akan biarkan kita senantiasa dalam kondisi terhina. Dan kuncinya ada pada panjenengan yang akan menjadi tokoh-tokoh yang mengentaskan manusia untuk dituntun kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi, dakwah ini sungguhnya kebutuhan mutlak. Kegiatan panjenengan menjadi para dai, menjadi para kiai, menjadi para ustadz, menjadi para khutbah, itu adalah sesungguhnya merupakan kebutuhan mutlak, ya kebutuhan manusia dan kebutuhan kita sendiri. Selain kenyataan yang seperti tadi, nyuwun ngapunten Bapak dan Ibu sekalian, dakwah ini kenapa sih kok dibutuhkan dan harus kita berdakwah itu? Kenapa? Selain kenyataan tadi, satu jam mas, masih 20. Satu, bahwa manusia ini dilahirkan oleh Allah nyuwun ngapunten dalam kondisi itu tidak tahu. Huwaladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah melahirkan kalian, mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi la ta'lamuna syai'an, Anda tidak tahu apa-apa. Urusan dunia, urusan agama sama, asalnya kita nggak tahu apa-apa. Kita kenal sendok, kenal piring, kenal sego, kenal lawuh, kenal jangan, kenal segala macam itu dikenal-kenalkan dulu waktu kita digendong sama bapak ibu kita, sama yang ngomong kita, ini sendok, ini jago, ini jagung, ini pisang, ini sehingga kenal satu-satu sampai terkumpul maklumat yang banyak dengan sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP seterusnya. Lah agama itu nyun ngapunten juga butuh ditalkinkan. Orang untuk kenal agama itu membutuhkan untuk ditalkin, diajari satu persatu tentang ajaran agama, dan itu tugas panjenengan. Kebutuhan ustadz itu seperti kebutuhan tenaga kesehatan. Setiap kelurahan, kecamatan itu ada pos-pos kesehatan untuk memeriksa kesehatan badan. Lah sekarang harus juga dipikirkan kesehatan hati mereka itu butuh para ustadz. Seberapa ketersediaan para tenaga medis hati manusia dari tiap kampung, tiap kelurahan, tiap kecamatan, kabupaten. Yang kebutuhan ini sungguhnya lebih dibutuhkan dibandingkan dengan dokter dan perawat. Mereka mutlak membutuhkan para ustadz yang mengajari agama untuk mentalkin sehingga tahu apa itu agama. Kalau penjenengan mboten dakwah tidak mentalkinkan agama, ya nyun ngapunten, artinya membiarkan mereka itu bodoh sampai kiamat, sampai mati, nggak pernah kenal agama dengan baik dan benar, kecuali hanya seriwing-seriwing dengar-dengar aja. Yang kedua, kenapa sih kita ini butuh dakwah dan penjenengan perannya sangat penting? Karena manusia ini
Memang untuk perangkat hidup Allah sudah berikan perangkat-perangkat yang edapi-edapi untuk kebutuhan hidupnya, diantaranya akal. Dengan akalnya sampai manusia bisa membuat pesawat terbang, bisa membuat internet, bisa membuat fasilitas yang hebat-hebat. Itu semuanya diantaranya kerja akal, mengolah apa yang memang sudah disediakan oleh Allah di alam semesta ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menyediakan bumi dan sisinya untuk kalian semuanya, biar manusia olah untuk kebutuhan hidup mereka dalam rangka bisa mereka pakai untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Di sini akal itu memang hebat nyun ngapunten, tapi akal itu sebagaimana manusia punya keterbatasan. Sehebat-hebat akal itu dia punya wilayah kerja yang itu kalau dia melampaui batas itu akan menjadi rusak, hancur. Akal manusia IQ-nya secerdas apapun nyun ngapunten, depan rumah kita ada rumah, depan kita ada rumah umpamanya, penyedangan jenius, super jenius. Terus kira-kira kalau disuruh nyebutkan apa sih isi rumah depan itu, padahal penyelenggara tidak pernah masuk, tidak pernah melihat di dalamnya, tidak ada yang memberikan kabar, yakin sejenius apapun manusia, otaknya kayak apapun, tidak akan bisa menyebutkan isi yang ada di dalam rumah itu, padahal itu barang nyata. Artinya banyak hal yang akal tidak bisa menjangkau. Penjelasan tentang kubur, tentang hari kiamat, tentang surga neraka, tentang siapa itu Allah, tentang dunia malaikat, tentang dunia jin, dan semua yang lain-lain yang perkara gaib, ini bukan wilayah akal. Sehingga tugas para dai mengenalkan kepada manusia, walaupun akalnya hebat, mereka kalau nggak dikasih tahu tentang hal-hal agama yang prinsip, akal tidak akan bisa menjangkau ke sana, nggak akan bisa mengenal Allah, nggak akan tahu surga neraka, nggak akan tahu hidup setelah mati. Akal butuh bimbingan, dan akal itu punya banyak kelemahan. Kelemahannya pertama tadi terbatas. Kedua, akal itu nyun ngapunten sering banget kalah dengan hawa nafsu. Ya minta maaf ya, yang kalau dari kelas orang-orang sekolah itu yang paling tahu tentang bahaya rokok siapa itu? Dokter, apalagi dokter paru-paru. Terus kalau ditanya ada nggak dokter yang rokok? Ya seambrah-ambrah ngutut. Kok dokter kok ngerokok? Apa memang akalnya membenarkan yang begitu? Enggak, kalah dengan nafsu. Kalah dengan nafsu. Sering akal kalau sudah dihadapkan dengan nafsu syahwat, ya kemudian bisa dia leleh atau dia melendek. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan di dalam jiwa kita ini nafsu, dan nafsu itu asalnya manfaat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayatid dunya. Allah jadikan indah, ada nuansa kecintaan, ada nuansa syahwat. Zuyyina linnasi hubbu syahawat, ada keindahan, ada cinta, ada syahwat. Ini kalau tiga bahasa ini melengket dari satu dalam diri manusia, itu betul-betul akan menjadi sebuah perkara yang dia kemudian bisa tergila-gila. Indah, memandang itu dengan indah sehingga nyenangkan apa namanya itu, ya dipandang nyegerkan, asri, nyaman. Dunia secara umum itu indah bagi manusia. Ada kecintaan, orang kalau ada cinta itu dia akan ada energi besar.
Orang ada kesukaan atau cinta kepada kuliner, mau ada panganan dadak harus ditempuh dengan munggah muduk gunung, itu ya dia akan diparani. Dia berselera, dia suka. Antum punya inceran, minta maaf, calon istri dan harus di naik gunung, nyebrang laut, itu diparani karena ada kecintaan, dan rekosonya itu tidak terhitung karena ada energi besar, karena kecintaan. Syahwat, apalagi syahwat. Secara umum manusia ini bersyahwat kepada dunia. Ada wanita, anak-anak, harta, kemudian harta yang banyak, emas perak, sawah ladang, kuda pilihan, segala macam. Asalnya ini bermanfaat semuanya untuk manusia. Orang suka dengan wanita, orang cinta dengan anak, orang cinta dengan harta, itu ada manfaatnya dan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi nyun ngapunten, kalau syahwatnya kepada dunia ini tadi tidak terkendali, itu akan berubah menjadi kebinatangan. Orang kalau sudah tergila-gila dengan harta, maka sudah nggak mau tahu lagi batas halal haram. Sehingga kalau ngapunten, kalau dalam dunia korupsi, ibaratnya kata orang juga lagi pandang bulu, watu ya diuntal, kawat ya diuntal, wesi ya diuntal, kerakal ya diuntal, karena bersyahwat dengan itu semuanya dan dia nggak punya batas agama. Demikian pula dalam dunia syahwat perempuan, bahkan minta maaf syahwat-syahwat gitu sudah sangat gila nih, sampai pada nyun ngapunten menungso kawin dengan kewan, kawin dengan kirik, kawin dengan yang lainnya, dan dia mencari kenikmatan dengan binatang. Syahwat yang tidak terkendali. Orang kalau sudah tergila-gila dengan jabatan kekuasaan, nggak mau tahu rakusnya ini akan bisa membuat binasanya kehidupan, celakanya kehidupan. Ini kalau panjenengan tidak bimbing dengan agama, itu akan medeni. Tapi kalau syahwat tadi dikemas, dibimbing dengan agama, akan menjadi super manfaat dan maslahat yang sangat besar. Kawan sekalian, ini sekilas yang kita sampaikan. Minta maaf waktunya habis, sekedar untuk mengingatkan bahwa panjenengan punya posisi kunci dalam perbaikan masyarakat. Bimbingan agama kuncinya di panjenengan. Lurus tidaknya masyarakat itu pada para dai, para khotib, para ustadz, para ulamanya, karena mereka ingin mendengarkan tausiah, mauidhah, arahan, pelajaran agama yang disampaikan. Pastikan panjenengan mengajarkan petunjuk, jangan sampai kita, bahkan kata Nabi, man da'a ilal huda, ini kalau yang benar ada lagi man da'a ilal dhalalah. Jangan sampai kita sangka menyampaikan petunjuk padahal menyampaikan kesesatan. Maka pastikan yang kita betul-betul sampaikan adalah petunjuk. Maka khotib itu bekal pertama, harus betul-betul dia pastikan yang dia sampaikan adalah ilmu yang sesungguhnya. Dari saya itu dulu, para bapak dan para ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Sekedar mengingatkan hal yang penting bagi kita para khotib, para khutbah, dan insyaallah nanti akan lebih panjang lebar tentang khotib dan imam disampaikan oleh Ustaz Ahmad hafizallahu taala. Matur jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.